Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deswita Widya Rahmawati. Saya dari kelas 11 Keagamaan 1. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan tentang tokoh-tokoh pembaruan dalam Islam dan ide-idenya. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama ada Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha lahir bulan Januari 1765 di Kawala, Albania, Yunani, dekat pantai Macedonia, dan meninggal di Mesir pada tahun 1849. Ayah Muhammad Ali Pasha bernama Ibrahim Aga, seorang imigran Turki kelahiran Yunani. Sejak kecil, beliau memiliki keterampilan dan kecerdasan yang luar biasa. Setelah ia besar, ia bekerja sebagai pemungut pajak. Karena kecakapannya dalam pekerjaan ini, ia menjadi kesayangan Gubernur Daulah Utsmani setempat. Berikut pembaruan yang dilakukan oleh Muhammad Ali Pasha. 1. Dalam bidang militer. Setelah Perancis dapat diusir Inggris pada tahun 1802 Masehi, Muhammad Ali Pasha mengundang Seyf, seorang perwira tinggi Perancis, untuk melatih tentara Mesir. Kemudian pada tahun 1815 didirikanlah sekolah militer. Ali Pasha kemudian melatih militernya berdasarkan Nizam al-Jadid atau peraturan baru. Selanjutnya dalam bidang ekonomi. Untuk meningkatkan perkembangan ekonomi, Muhammad Ali Pasha membangun sistem irigasi sehingga hasil pertanian menjadi lebih baik. Beliau juga memasukkan penanaman kapas dari India dan Sudan. Usaha Muhammad Ali Pasha yang hebat adalah menyelesaikan pembangunan sebuah terusan kuno yang menghubungkan antara Alexandria dan Sungai Nil. Selanjutnya, dalam bidang pendidikan. Muhammad Ali Pasha menaruh perhatian besar pada perkembangan ilmu pengetahuan. Terbukti dengan dibentuknya Kementerian Pendidikan, kemudian didirikan sekolah militer pada tahun 1815, sekolah teknik pada tahun 1816, sekolah kedokteran pada tahun 1827, sekolah pertanian dan apoteker pada tahun 1829, sekolah pertambangan pada tahun 1834, dan sekolah penerjemahan pada tahun 1839. Selain itu, ia juga mengirim pelajar ke Prancis, Inggris, Italia, dan Australia untuk mengambil disiplin ilmu yang mendalam. Selanjutnya, tokoh pembaharuan dalam Islam yang kedua adalah Jamaluddin Al-Afghani. Beliau dilahirkan pada tahun 1838 di Asadabad, Afghanistan. Ide pemikirannya antara lain, ajaran Islam adalah sesuai untuk setiap perkembangan masa dan dimanapun, baik untuk bangsa Arab maupun non-Arab. Selanjutnya, kemunduran umat Islam karena mereka telah meninggalkan ajaran Islam yang sebenarnya, kemudian larut ke dalam ajaran yang salah, misalnya dalam soal keimanan terhadap takdir dan pengertian fana dalam tasawuf. Selanjutnya, kemunduran umat Islam yang lain ialah karena adanya pemerintahan yang absolut dan raja-raja yang memeras rakyatnya. Oleh sebab itu, rakyat harus dicerdaskan sehingga berlenggut taklid itu terhapuskan. Selanjutnya, sebab lain ialah lemahnya persaudaraan antara sesama umat Islam. Oleh karena itu, harus dibangun solidaritas umat Islam sedunia atau pan-islamisme. Selanjutnya, tokoh pembaharuan dalam Islam yang ketiga adalah Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir pada tahun 1849 di Mahalat Nasr, dekat Sungai Nil, Mesir. Ayahnya bernama Abduh Hasan Khairullah, berasal dari Turki, dan ibunya seorang Arab yang silsilahnya sampai kepada suku Umar bin Khattab. Pada tahun 1903, Muhammad Abduh memperoleh kesempatan untuk pergi ke Inggris untuk melakukan pertukaran pikiran filosofis dengan Herbert Spencer, seorang filosof terkenal pada saat itu. Tujuan pemikiran ide gerakan Syekh Muhammad Abduh antara lain: 1. Pemurnian amal perbuatan umat dari segala bentuk bid'ah. 2. Pembaruan dalam bidang pendidikan. 3. Perumusan kembali ajaran Islam menurut pikiran modern. 4. Tangkisan terhadap pengaruh Barat dan Nasrani.
Untuk kepentingan gerakan, Syekh Muhammad Abduh telah menulis beberapa buku, antara lain 1. Risalatut Tauhid, yang kedua Al-Islam wan Nasraniyah ma'al ilmi ma'daniyah. Selanjutnya, tokoh pembaruan dalam Islam yang ketiga adalah Rashid Ridho. Beliau dilahirkan di Al-Qalamun di pesisir Laut Tengah pada tanggal 23 September 1865 Masehi. Beliau adalah keturunan Al-Husain, cucu Rasulullah. Ayahnya adalah seorang ulama dari ahli Tariqah Saziliyah. Pendidikannya bermula di Madrasah Alkitab di Al-Qalamun. Di sini beliau mendapatkan pelajaran menulis, berhitung, dan membaca Al-Quran. Setelah dewasa, beliau dikirim oleh ayahnya untuk lebih mendalami ilmu pengetahuan dan agama. Kemudian, ia melanjutkan pendidikan tingginya di Al-Azhar tahun 1898 Masehi dan berguru kepada Muhammad Abduh. Pembaruan yang dilakukan oleh Rashid Ridho dalam bidang agama, sosial, ekonomi, yaitu memberantas khurafat dan bid'ah, menghilangkan faham fatalisme, serta faham-faham yang dibawa tarikat. Fakta yang lebih penting adalah dia menguasai pemikiran Eropa secara mendalam, sejak teologi Thomas Aquinas, filsafat Henry Louis Bergson, dan Nietzsche. Secara ringkas, ide-ide pembaruan Muhammad Iqbal adalah 1. Ijtihad mempunyai kedudukan penting dalam pembaruan Islam dan pintu ijtihad tidak tertutup. 2. Kemunduran umat Islam disebabkan oleh kebekuan dalam berpikir. Ketiga, perhatian yang berlebihan terhadap zuhud membuat masyarakat tidak atau kurang memperhatikan masalah-masalah dunia dan kemasyarakatan. Yang terakhir, keempat, umat Islam harus menguasai sains dan teknologi yang dimiliki Barat. Itulah tadi sebagian dari tokoh-tokoh pembaharuan dalam Islam dan ide-idenya. Semoga bisa bermanfaat dan mohon maaf bila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.